Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Moyana dari kelompok 1 akan memulai dan membuka sesi penjelasan materi tentang Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan. Maka sebelumnya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya kepada kita, serta sholawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Makalah atau materi ini kami susun sebagai tugas mata kuliah pendidikan agama Islam mengenai Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan yang diampu oleh Bapak Endang Syarif Esahi MM. Kami menyadari bahwasannya dalam penyusunan makalah ini masih terdapat beberapa kekurangan. Maka dari itu, kami menerima segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca ataupun pendengar. Akhir kata, semoga makalah atau materi yang kami susun dan dengan harapan sekecil apapun dapat memberi manfaat untuk khalayak umum. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu latar belakang. Konsep tentang Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan telah menjadi pusat perhatian dalam sejarah peradaban manusia. Berbagai agama dan kepercayaan memiliki pandangan yang berbeda tentang sifat dan keberadaan Tuhan. Diskusi tentang Tuhan dan ketuhanan telah mempengaruhi sejarah, budaya, etika, dan filsafat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia mendefinisikan Tuhan Yang Maha Esa dan perbedaan apa sih konsep mereka? Lalu, bagaimana manusia mencapai pemahaman tentang keberadaan Tuhan dan apakah ada bukti empiris tentang keberadaannya? Selanjutnya, bagaimana sifat dan atribut Tuhan Yang Maha Esa dipahami dan dalam berbagai tradisi agama dan apakah ada konvergensi atau perbedaan di antara mereka? Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu mencari makna dan tujuan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu menyediakan landasan etika dan moral mengarahkan perilaku manusia. Yang selanjutnya yaitu memberikan kenyamanan dan harapan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Yang keempat yaitu memfasilitasi ibadah dan pengabdian kepada Tuhan dalam berbagai bentuk ibadah dan ritual. Selanjutnya, mendorong eksplorasi filsafat dan teknologi untuk memahami sifat dan keberadaan Tuhan. Nah, perkenalkan nama saya Salsa Silvia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 tentang pembahasan, yaitu yang pertama adalah keimanan ya. Keimanan berasal dari kata iman. Nah, untuk memahami pengertian iman dalam ajaran Islam, strateginya yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis dan redaksionalnya terdapat kata iman atau kata lainnya yang dibentuk dari kata tersebut, yaitu amanna, yaitu menjadi fiil madi yang bentuknya telah. Nah, yang kedua adalah yu'minu. Yu'minu itu adalah fi'il mudhore atau bentuk atau sedang gitu kan. Dan mukmin adalah pelaku atau orang yang beriman. Dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang berbicara tentang iman, di antaranya Quran Surah Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan ada di antara manusia yang mengambil dari selain Allah sebagai tandingan, mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah, dan orang yang beriman bersangatlah cintanya kepada Allah. Dan jika sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat azab, tahulah mereka bahwa sesungguhnya seluruh kekuatan itu kepunyaan Allah, dan sesungguhnya Allah itu sangat keras azabnya.
Nah, berdasarkan redaksi ayat tersebut, iman identik dengan asyhadu hubbalillah. Hub artinya kecintaan atau kerinduan. Asyhadu adalah kata superlatif syadid, sangat. Asyhadu huban berarti sikap yang menunjukkan kecintaan atau kerinduan yang luar biasa. Lillah artinya kepada atau terhadap Allah dari ayat tersebut. Nah, dari ayat tersebut tergambar bahwa iman adalah sikap attitude, yaitu kondisi mental yang menunjukkan kecenderungan atau keinginan luar biasa terhadap Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah berarti orang-orang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk mewujudkan harapan atau kemauan dituntut oleh Allah kepadanya. Nah, untuk pengertian selanjutnya adalah kalbu. Kalbu adalah potensi psikis yang berfungsi untuk memahami informasi. Ini berarti identik dengan pikiran atau akal. Kesimpulan ini berdasarkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 yang artinya, dan sungguh kami telah sediakan untukmu neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mau memahami dengannya, mereka mempunyai mata tapi tidak melihat dengannya, tapi mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengarnya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, pengertian ini adalah pengertian tentang ikrar. Artinya kenyataan atau ucapan. Ikrar bil lisan dapat diartikan dengan menyatakan dengan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Amal bil arkan, perilaku, gerakan, perangkat anggota tubuh, perbuatan, dan kehidupan keseharian. Nah, kata iman dalam Al-Quran pada umumnya dirangkaikan dengan kata lain. Kata rangkaian itulah yang memberikan nilai tentang suatu yang diimaninya. Nah, jika kata iman dirangkai dengan kata-kata yang negatif, berarti nilai iman tersebut negatif. Dalam istilah Al-Quran, iman yang negatif tersebut kufur, pelakunya disebut kafir. Nah, saya sekarang lanjut ya untuk menjelaskan tentang B. Implikasi keimanan. Nah, implikasi keimanan ini diartikan percaya, maka ciri-ciri orang yang beriman tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah saja. Karena yang tahu isi hati seseorang hanyalah Allah. Karena pengertian iman yang sesungguhnya adalah meliputi aspek kalbu, ucapan, dan perilaku. Maka ciri-ciri orang yang beriman akan dapat diketahui antara lain. Nah, yang pertama adalah tawakal ya. Ya, tawakal itu adalah senantiasa hanya untuk mengabdi atau hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan kata lain, orang yang bertawakal adalah orang yang menyadarkan berbagai aktivitasnya atas perintah Allah. Seorang mukmin maka bukan didorong oleh perutnya yang lapar, akan tetapi karena sadar akan perintah Allah. Nah, tawakal yaitu senantiasa hanya mengabdi atau hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan kata lain, orang yang bertawakal adalah orang yang menyadarkan berbagai aktivitasnya atas perintah Allah. Seorang mukmin makan bukan didorong oleh perutnya lapar, akan tetapi karena sadar akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 187 menjelaskan bahwa seseorang yang makan dan minum karena didorong oleh perasaan lapar atau haus, maka mukminnya adalah mukmin batil ya. Karena perasaanlah yang menjadi penggeraknya dalam konteks Islam. Islam bila makan pada hakikatnya melaksanakan perintah Allah supaya perintah Allah
fisik kuat untuk beribadah dalam arti luas kepadanya. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang mawas diri dan bersikap ilmiah. Pengertian mawas diri di sini dimaksudkan agar seorang tidak terpengaruh oleh berbagai kasus dari manapun datangnya, baik dari kalangan jin dan manusia, bahkan mungkin juga datang dari dirinya sendiri. Nah, yang ketiga adalah optimis. Optimis dalam menghadapi masa depan. Nah, perjalanan hidup manusia tidak seluruhnya mulus, akan tetapi kadang-kadang mengalami berbagai rintangan dan tantangan yang memerlukan pemecahan jalan keluar. Jika suatu tantangan atau permasalahan tidak dapat diselesaikan segera, maka tantangan tersebut akan semakin menumpuk. Jika seorang tidak dapat menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan, maka orang tersebut dihinggapi penyakit psikis yang lazim disebut penyakit kejiwaan. Nah, untuk di sini penyakit-penyakitnya antara lainnya yaitu frustasi, nervous, depresi, dan sebagainya. Al-Quran memberikan petunjuk umat manusia untuk selalu bersikap optimis karena pada hakikatnya tantangan merupakan pelajaran bagi setiap manusia. Hal tersebut dinyatakan dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang artinya kayak begini: jika seorang telah melaksanakan sesuatu perbuatan dengan penuh perhitungan, tidaklah perlu memikirkan bagaimana hasilnya nanti, karena hasil adalah akibat dari suatu perbuatan. Namun Nabi Muhammad menyatakan bahwa orang yang hidupnya hari ini lebih jelek dari hari kemarin adalah orang yang merugi. Dan jika hidupnya sama dengan hari kemarin berarti tertipu. Dan yang orang merugi, dan yang orang hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jika optimisme merupakan suatu sikap yang terpuji, maka sebaliknya pesimisme merupakan suatu sikap yang tercela. Sikap ini seharusnya tidak tercermin pada dirinya mukmin. Nah, yang keempat adalah konsisten dan menepati janji. Nah, janji di sini janji adalah hutang. Menepati janji berarti membayar utang, sebaliknya ingkar janji adalah suatu pengkhianatan seorang mukmin. Senantiasa akan menepati janji dengan Allah, sesama manusia, dengan ekologinya atau lingkungannya. Seseorang mukmin adalah seorang yang telah berjanji untuk berpandangan dan bersikap dengan yang dikehendaki Allah. Seorang suami misalnya ia telah berjanji untuk bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Sebaliknya istri pun demikian. Nah, seorang mahasiswa ia telah berjanji untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan tempat ia studi, baik yang bersifat administratif maupun akademis. Nah, seorang pemimpin berjanji untuk mengayomi masyarakat dan yang dipimpinnya. Janji terhadap ekologi berarti memenuhi dan memelihara apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya agar tetap berdaya guna dan berhasil guna. Nah, yang kelima adalah tidak sombong. Nah, kesombongan merupakan suatu sifat dan sikap yang tercela untuk membayangkan diri maupun orang lain dan lingkungan hidupnya. Nah, seorang yang telah merasa dirinya pandai karena kesombongan akan berbalik menjadi bodoh lantaran malas belajar, tidak mau bertanya kepada orang lain yang dianggapnya bodoh karena ilmu pengetahuannya itu amat luas dan berkembang terus. Maka yang merasa telah pandai jelas akan menjadi bodoh. Gimana dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18 menyatakan suatu larangan terhadap sifat dan sikap yang sombong.
Sini saya akan menjelaskan tentang lanjut ya, tentang pembinaan iman. Kata pembinaan iman menurut etimologi berasal dari kata bana yang berarti membangun, sedangkan kata binaan berarti pembangunan. Nah, membangun suatu dari yang sama sekali belum ada menjadi ada, atau dari yang telah ada dibongkar, dibangun ulang untuk mengembangkan dari yang telah ada apabila iman diartikan sebagai pandangan dan sikap hidup. Maka pembinaan iman berarti membina manusia seutuhnya. Seperti halnya cinta timbul melalui proses, diawali dari saling mengenal, kemudian meningkat menjadi senang, rindu yang diikuti oleh berbagai konsekuensi. Demikian pula halnya dengan iman. Iman itu terbentuk melalui proses seluruh faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia sejak ia masih dalam kandungan sampai saat dimana seorang berada akan berpengaruh kepada keimanannya. Seperti halnya cinta timbul melalui proses, diawali dari saling mengenal yang tadi, ya kan? Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang ketakwaan ya. Nah, baru saja Ada telah mempelajari keimanan seperti dalam ajaran Islam. Tidak menghendaki seseorang hanya cukup beriman, akan tetapi harus digandeng dengan perbuatan. Perbuatan yang dituntut adalah ketakwaan. Iman dan takwa atau imtak ya sudah menjadi sebuah kesatuan yang satu sama lain harus saling mengingat, keduanya tidak dapat dipilih dan dipilah. Nah, ciri orang yang beriman adalah takwa, dan sebaliknya ciri orang yang bertakwa tentu harus memiliki beriman. Ibadah mempunyai dua bentuk, yakni ibadah mahdiyah atau ibadah ritual. Nah, ibadah ritual kepada dan ibadah goyru madlah atau ibadah sosial. Nah, ibadah ritual adalah ibadah kepada Allah yang telah ditentukan macam tata cara, syarat, dan rukunnya oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ririn Agustin. Oke, selanjutnya konsepsi keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam beragama tidak akan terlepas yang namanya keyakinan. Artinya setiap pemeluk agama dengan tingkat keyakinannya masing-masing akan menjalankan agama itu. Semakin kuat tingkat keyakinannya, mereka semakin tekun dan semakin taat pula mereka terhadap agama yang dianutnya. Berangkat dari situ, agama Islam juga mengajarkan cara mengenal Tuhan yang menciptakannya atau sebagai sang pencipta atau sang khalik. Ranah ini sering dikatakan sebagai pelajaran tauhid. Tauhid adalah salah satu cara dalam Islam untuk lebih mengenal Tuhannya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang satu. Karena seorang semakin mengenal Tuhannya, semakin dekat pula mereka dengan Tuhannya. Seorang yang dekat dengan Tuhannya akan semakin tekun dan semakin taat terhadap agamanya. Seorang yang taat terhadap agamanya, mereka akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan ajaran agamanya. Dan apabila seseorang sudah merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan ajaran agamanya, mereka akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Tauhid dalam Islam terdapat beberapa tingkatan. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata apa yang tersurat dalam surat An-Nas, di mana secara berurutan disebut dan tersusun di urutan surat, yakni surat pertamanya menyangkut tauhid rububiyah, surat yang kedua adalah tauhid mulkiyah, dan surat yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. 1. Tauhid sebagai
poros akidah Islam. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, tidaklah aku atau Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk mengabdi atau menyembah kepadaku. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa keberadaan manusia di muka bumi ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pentingnya tauhid. Tauhid sebagai intisari Islam adalah esensi peradaban Islam, dan esensi tersebut adalah pengesaan Tuhan. Tindakan yang mengesahkan Allah sebagai yang esa, pencipta yang mutlak, penguasa segala yang ada. Keterangan ini merupakan satu bukti yang tak dapat diragukan lagi bahwa Islam, kebudayaan dan peradaban memiliki suatu esensi pengetahuan, yaitu tauhid. Tauhid sebagai esensi, sehingga prinsip penentu utama dalam Islam, kebudayaan dan peradabannya memiliki makna terpenting bagi kehidupan umat muslim yang antara lain. Pertama, tauhid adalah yang memberikan identitas pada peradaban Islam yang mengikat semua unsurnya bersama-sama dan menjadikan unsur-unsur itu suatu kesatuan yang integral dan organis yang disebut peradaban. 3. Tingkat tauhid. Tingkat tauhid terbagi 3. 1. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta semua makhluk dan alam semesta. Dialah yang memelihara makhluknya dan memberikan hidup dan mengendalikan segala urusan dan kebutuhannya. 2. Tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah adalah suatu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki dan menguasai seluruh makhluk dan alam semesta. 3. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang patut dijadikan yang harus dipatuhi, ditaati, diagungkan, dimuliakan. F. Konsep tauhid dalam surat An-Nas. Surat An-Nas ayat 1 termasuk tauhid rububiyah. 2. Surat An-Nas ayat 2 termasuk tauhid mulkiyah. 3. Surat An-Nas ayat 3 termasuk tauhid uluhiyah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari materi kelompok kami itu 1. Dalam surat An-Nas secara berurutan terdapat pembelajaran bahwa manusia belajar tauhid, yaitu yang pertama Allah sebagai Rabbun, yang kedua Allah sebagai Malik, dan yang ketiga adalah Allah sebagai Ilahun. 2. Yang pertama, manusia haruslah memposisikan Allah sebagai zat yang menumbuhkan, mengembangkan. 3. Yang kedua, memposisikan Allah sebagai zat yang memiliki dan menguasai semua yang ada di dunia maupun di akhirat. 4. Memposisikan Allah sebagai zat yang harus disembah, hanya dialah zat yang patut disembah. Oke, sekian mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.